Padahal yang perlu kita waspadai adalah benjolan yang tidak nyeri. Bagaimana warga Rumah Sakit Humana Prima ini ketika ada benjolan, contohnya mungkin di tangan atau di payudara, mereka harus melakukan apa gitu dok di rumah? Ternyata kita itu harus maksudnya menikah untuk menurunkan resiko ya dok? Menikah dan hamil. Oh, menikah dan hamil. Kalau menikah saja tidak hamil juga sama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita ucapkan untuk warga Rumah Sakit Humana Prima. Hari ini bertemu lagi dengan saya Dela Zizilia dalam acara Humana Prima Talk, yaitu podcast kesehatan. Kali ini temanya tidak kalah penting dari tema-tema sebelumnya, yaitu adalah deteksi benjolan berbahaya dan tidak berbahaya. Gitu. Hari ini saya sudah ditemani dengan dokter senior, Dokter Hisnya Humana Prima. Halo dokter. Halo. Oke, boleh perkenalkan dulu dok, biar warga Humana Prima tahu dokter. Halo warga Humana Prima, saya Dr. Lisa Nursanti. Sehari-hari berprofesi sebagai dokter bedah, praktek di Humana setiap sore hari. Sudah bergabung dari 2-3 tahun yang lalu kayaknya ya. Iya dokter. Masya Allah ya dokter. Lisa ini kebetulan menjabat sebagai kepala instalasi bedah rumah sakit ya dok ya. Oke, jadi warga Humana Prima boleh banget yang punya benjolan ataupun punya keluarga yang ada benjolan dan penuh pertanyaan boleh disiapkan, karena pada sesi terakhir kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan dokter secara gratis. Lanjut ya dokter. Bismillah. Dokter izin. Sebenarnya kalau sumpahnya benjolan itu apa sih dokter? Macam-macam sih ya. Kalau kita bicara benjolan harus kita nilai dulu gitu ya. Benjolan ini kadang kita digigit nyamuk juga bisa bentol kan, jadi seperti benjolan gitu kan. Jadi apakah ini memang sesuatu yang bermasalah atau tidak gitu ya. Nah itu yang kita harus tentukan. Kalau memang karena yang kita sebut dengan tumor, kalau tumor sampai saat ini sih masih belum jelas apa faktor penyebabnya. Karena kalau kita tahu penyebabnya kan kita bisa cegah ya gitu. Cuma karena memang tidak diketahui ya kita nggak bisa mencegahnya gitu. Betul. Oke, kalau tumor itu bisa kayak benjolan ataupun benjolan bukan hanya tumor. Apakah yang sebenarnya di awal kan benjolan itu nggak semua tumor kan dok? Berarti kalau seumpamanya benjolan, apakah ada yang lain gitu selain tumor gitu dok? Ada. Jadi kalau bisul aja juga benjolan kan gitu ya. Nah, kita sebut dengan abses. Kalau abses ya bukan tumor gitu ya. Yang tumor adalah benjolan yang pertumbuhannya bukan cepat gitu. Nah, sering pasien kita kan nggak ada nyeri, nggak ada lambat tumbuhnya, kayaknya segitu-gitu aja gitu ya, nggak ada masalah nih gitu. Justru kita selalu merasa khawatir kalau ada nyeri. Jadi pasien kita itu selalu datang kalau sudah ada nyeri. Padahal yang perlu kita waspadai adalah benjolan yang tidak nyeri. Itu yang kita harus khawatir gitu. Gitu. Jadi gini dok, kan kalau seumpamanya benjolan itu ada yang nyeri, ada yang tidak nyeri dok. Bagaimana warga Rumah Sakit Humana Prima ini ketika ada benjolan, contohnya mungkin di tangan atau di payudara, mereka harus melakukan apa gitu dok di rumah? Oke. Boleh kalau diketahui kita bisa lakukan penilaian dulu sendiri ya, namanya sadari. Kalau untuk payudara, pemeriksaan payudara sendiri, kemudian benar nih gitu ya. Karena terus terang tidak mudah memeriksanya ya, terutama daerah payudara itu tidak mudah memeriksanya. Pada ibu-ibu atau wanita dengan payudara besar juga akan lebih sulit lagi ini benjolan atau bukan gitu ya. Sehingga kalau sudah ada kecurigaan sendiri gitu kita periksa, ini sepertinya iya gitu kan. Nah lebih baik sih meneruskan pemeriksaannya. Pemeriksaan apa lagi? Kita biasanya mengenal untuk menentukan ini tumor atau bukan, jinak atau ganas. Kita setelah itu lakukan pemeriksaan ke dokter ya, pemeriksaan payudara secara klinis. Kemudian setelah itu dilakukan USG untuk kita menilai ini ukuran, jumlah, kemudian batas tumor, ada apa saja, konsistensinya padat atau cairan dalamnya gitu ya. Terus habis itu nanti
baru prosedur selanjutnya adalah biopsi. Biopsi, oke. Berarti dari keluarga Rumah Sakit Humana Prima sendiri sudah harus aware ya dok ya. Ya, Jadi kalau betul. seumpamanya ada benjolan maupun itu luka ataupun nggak disertai luka, berarti bisa diperiksa ke puskes atau vaskes Ya, lainnya gitu ya dok. betul. Oke dokter. Selain benjolan ini dok, apakah selain bukan gitu maksudnya. Kalau tumor ini itu kan benjolan, apakah selain tumor itu ataupun tumor dan namanya yang pernah saya dengar itu lipoma dok, apakah itu sama atau itu berbeda dok? Oke, lipoma. Jadi sumber-sumbernya dari tumor ini macam-macam. Kalau dia berasal dari lemak, kita sebutnya lipoma untuk yang jinak gitu ya. Kemudian bisa juga berasal dari jaringan ikat, bisa berasal dari pembuluh darah, hemangiom ya, yang orang-orang suka mengenalnya sebagai tanda lahir tuh, yang kelihatan merah atau ungu gitu ya, kehitaman. Nah, itu hemangiom yang tumor berasal dari pembuluh darah gitu. Jadi macam-macam sesuai dari mana berasal jaringannya. Oh iya dokter. Tapi kan dokter izin, kalau seumpamanya yang pernah Dila lihat pribadi, ada satu kerabat Dila itu muncul lipoma, tapi itu bukan di satu tempat aja dokter. Oh iya. Oh seperti Jadi perilaku tumor pun macam-macam. Ada tumor yang memang solid terus cuman single gitu, ada tumor yang memang multiple gitu ya, bisa banyak. Itu saya pernah operasi sampai 200 biji lipoma. Hampir seluruh badannya. Itu pun masih dokter masih ada yang ketinggalan di mana daerah kemaluan gitu ya. Jadi banyak banget sih gitu. Nah, saat ini di masyarakat kita satu yang juga masih tetap jadi pertanyaan adalah, dok kalau diambil apa bukan merangsang untuk tumbuh lagi gitu loh ya. Itu sering tuh kalau dibiarin gimana gitu ya. Nah, kalau yang dibiarkan, satu, betul dia secara klinis kita nilai ini jinak gitu ya, batas-batasnya jelas, tumornya tidak menempel gitu ya dengan jaringan sekitar. Nah itu ya insya Allah sih aman, dalam artian tidak menjadi ganas kah nanti gitu ya. Nah itu sih oke. Tapi satu hal, tumor ini kita sebut tumor karena dia hidup di luar aturan tubuh kita. Jadi dia hidup sendiri, punya pembuluh darah sendiri, sehingga dia bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Nah sudah pasti dia akan bertambah besar, kemudian bisa bertambah banyak gitu ya. Nah itu kemudian juga yang kita khawatirkan, yang secara evidence base-nya yang sudah itu adalah tumor-tumor payudara yang jinak itu bisa punya kemungkinan untuk menjadi kanker ya gitu. Nah hati-hati. Terus satu lagi, masyarakat kita sering bertanya adalah, dok kalau dibiopsi akan menyebarkan nggak dok gitu ya. Nah kalau memang kita curiga ini ganas, itu tindakan biopsi. Sekarang ada biopsi yang dengan jarum saja, namanya core biopsi, gunanya untuk menghindari ada luka-luka besar gitu ya. Sudah pasti punya kemungkinan untuk menyebar. Nah, kapan kita biopsi? Kalau bapak dan ibu sudah siap dengan protokol terapi selanjutnya. Seringnya pasien kita, oke dok biopsi, tapi habis itu dok saya nggak mau diapa-apain. Nah itu sudah pasti kan gitu ya, kita sudah melakukan tindakan tapi tidak disertai dengan terapi selanjutnya, ya sama aja gitu ya. Jadi kalau belum siap ya nggak usah dibiopsi gitu. Dokter izin, berarti apakah semua benjolan yang ada di tubuh yang di luar normal itu apakah harus dibiopsi dok? Sebaiknya sih diambil ya gitu, kita buang ya, kita angkat ya. Nah kapan diambilnya? Ya jangan ditunggu besar. Karena sebaiknya semakin kecil semakin simpel kita ngambilnya ya, bisa dibius lokal gitu, nggak usah harus menghadapi proses yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau sudah besar kita mau ngapain gitu, dosis obat bius untuk lokal nggak cukup, kemudian risiko perdarahan, habis itu juga kerusakan jaringannya lebih banyak, pasti proses penyembuhan lukanya akan lebih lama.
Berarti gitu. kalau ada resiko untuk pembuluh darah pecah, berarti di sana tuh banyak pembuluh darah ya dok? Ya tergantung lokasi tumornya di mana, sayangku ya gitu. Jadi ada tempat-tempat yang bisa daerah leher gitu ya. Itu kan ranjaunya kita nyebutnya ranjau ya gitu ya. Yang namanya pembuluh darah, saraf gitu. Nah itu banyak banget gitu. Kalau sudah besar sudah pasti gitu loh. Kita lebih baik memilih dengan narkose umum gitu, bius total. Nah kalau dengan itu persiapannya kan juga banyak gitu ya. Siap. Oke dokter, tadi kita udah bahas kista, udah bahas tumor, sudah bahas lipoma. Yang saya mau tanyakan ini kista dok, apakah kista itu termasuk tumor atau lipoma atau kista ini berdiri sendiri dok? Oke, semua tumor yang isinya cairan kita menyebutnya kista. Oh. Jadi bisa di mana saja ya. Jadi kista itu bukan hanya kista ovarium yang biasanya dikenal gitu ya. Oh saya ada kista ovarium gitu ya di daerah kandungan gitu. Tapi kita juga semua yang isinya cairan namanya kista. Mulai dari permukaan kulit, dari jaringan kelenjar kulit namanya kista epidermal gitu ya, atau kista aterom. Nah itu benjolan yang isinya cairan di kulit. Kemudian ke dalam lagi nanti ada di sendi, ada sinovial cyst ya, kista dari cairan sendi gitu ya, atau Becker cyst gitu kan. Jadi semua yang terminologinya isinya cairan kita menyebutnya kista. Nah, apakah kista ini bisa jinak, bisa ganas? Sama dengan tumor padat tadi, bisa jinak, bisa ganas juga gitu ya. Seperti kista ovarium, ada yang jinak, ada yang ganas gitu. Iya sih dokter, mulai paham. Izin dokter, untuk berbagai macam benjolan-benjolan yang tadi kita ngobrolin, apakah ini biasa terjadi karena perilaku hidup ataupun mengkonsumsi obat-obat tertentu ataupun dari faktor keturunan? Itu aku penasaran banget dok. Betul Mbak. Jadi kalau perilaku hidup sih untuk tumor sih enggak ya saya gitu ya. Yang sudah terbukti berpengaruh itu adalah merokok. Oh, merokok. Ya, merokok baik aktif ataupun pasif itu sudah terbukti berpengaruh untuk merangsang timbulnya tumor gitu. Apalagi pada kita-kita yang secara genetik ada. Ya gitu, genetik itu yang sedarah, baik itu bapak ibu, kakek nenek misalnya ya gitu, adik kakak gitu. Nah secara genetik kita ada, begitu kita ada rangsangan dari hal-hal lain yang bisa merubah sel-selnya, ya bisa muncul gitu ya. Jadi kalau untuk makan A jadi tumor, makan B jadi tumor itu sih enggak gitu. Jangan biasa ya, kayak jangan banyak makan mie nanti betul ya. Jadi makan mie bukan urusannya dengan tumor ya, tapi pasti metabolisme tubuh kita yang tidak bagus ya gitu. Oke dokter, izin, kita kan banyak nih warga Humana Prima yang nonton dan pada ibu-ibu perempuan semua dok, dan mereka tuh pada takut untuk benjolan di payudara. Betul. Nah, boleh nggak sih dok diceritain ke kita apa yang harus kita lakukan ketika kita biasa kan mandi ya dok, terus kita meriksa memegang mamanya itu terus kayak ada benjolan, ini ada sakit, terus nggak sakit, itu apa yang harus kita lakukan gitu dok? Iya betul sekali, sering memang pasien ke dokter bedah itu setelah keliling dulu saya. Jadi datang ke dokter kandungan lah, datang ke dokter penyakit dalam lah gitu ya, nanti baru ke bedah. Karena sudah pasti konotasinya adalah kalau ke dokter bedah pasti disuruh operasi gitu kan. Terus biasanya sudah searching duluan. Jadi datang tuh udah dengan wajah cemas, dengan menangis-nangis gitu ya. Dokter saya udah tidak tidur berapa malam gitu kan, stres nggak bisa makan gitu ya. Sudah yang langsung terbayang oleh pasien-pasien kita adalah saya vonisnya cancer. Kalau cancer umur saya tidak panjang gitu ya. Anak-anak saya masih kecil, saya harus gimana? Nah, nggak usah cemas ya ibu-ibu gitu ya, warga Humana, tenang aja gitu. Secara statistik yang menjadi ganas itu tumor-tumor yang jadi cancer itu tidak banyak, hanya sekitar 20%-an. Cuma apakah kita memang termasuk yang enggak atau iya gitu loh. Nah itu memang yang kita cemaskan ya. Insidensinya sih nggak banyak gitu loh ya. Lebih banyak yang jinak daripada yang ganas gitu. Tapi ya itulah, kita kan pasti konotasinya udah langsung tetangga saya, saudara saya gitu ya, dan lain-lain gitu. Datang udah dengan kecemasan yang luar biasa. Nah, tetap prosedurnya kalau ibu-ibu
teteh-teteh menemukan ada benjolan di payudara, itu segera konsultasi ya ke dokter. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menambah penilaian kita ini lebih ke arah jinak atau ganas gitu ya. Diagnosis pasti tetap pemeriksaan patologi anatomi dengan cara biopsi. Biopsi tetap harus Betul, biopsi ya, Wan. ya. Jadi daging banget ini ilmu hari ini dokter. Gitu. Jadi bisa kita dapat atau kita akses ilmu yang tentang benjolan ini berbahaya atau tidak secara gratis dengan dokter Liza gitu dokter. Siap. Oke dokter sayang, aku mau nanya lagi. Kan biasa dokter mainnya di ruang OK nih dok. Yang biasa dokter dapatkan selain benjolan pada payudara, di mana lagi dok? Kayak gitu, entah di leher sebenarnya kalau iya yang biasa banyak kasus, dan ini kalau seumpamanya benjolan di sini memang harus diwaspadai gitu karena bisa mengarah ke yang ganas gitu loh dok. Iya, semua tubuh kita, semua organ kita bisa ada benjolannya ya. Jadi mulai dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat bisa ada benjolan. Di hati ada benjolan kan nggak terlihat oleh kita gitu ya. Itu bisa terjadi di ginjal, bisa terjadi ya. Kalau yang terlihat sih enak ya, kita bisa oh iya nih di leher nih, oh di raba, oh betul gitu ya, dan lain-lain. Nah setiap di mana lokasinya, gejalanya pun sesuai dengan lokasinya. Kalau misalnya di kepala, di otak tumornya gitu ya, benjolannya, gejalanya pasti sering sakit kepala kita kan gitu ya. Iya gitu gejala-gejalanya. Terus kalau misalnya di di kandungan, kalau miom ya biasanya gangguan menstruasi ya, kista gangguan menstruasi yang munculnya. Jadi yang paling penting sih kita sebagai pemilik tubuh harusnya mengerti betul tabiat tubuh kita seperti apa. Jadi mulai dari jadwal mens ya, apakah ada perubahan gitu ya, atau ada keputihan gitu kan. Oh kok saya nggak hipertensi, saya nggak darah tinggi, kenapa sakit kepala sering ya gitu, rasa berputar atau penglihatan ganda gitu ya. Nah itu harus jadi pertanyaan kita gitu. Jangan kita sering banget kesimpulan sendiri saya. Jadi maksudnya tuh kayaknya saya kecapean, kayaknya saya kurang makan, kayaknya saya kurang istirahat gitu ya. Jadi sering pasien tuh datangnya ya terlambat dalam tanda kutip, maksudnya untuk mendapatkan diagnosis yang pasti, kemudian treatment gitu ya, karena tadi kita berasumsi sendiri gitu. Bahkan pasien tidak jarang datang ke rumah sakit sudah tidak ada karena serangan jantung. Jadi di rumah, ini kok nggak enak ya dada, sakit-sakit gitu kan, kayaknya nih masuk angin, ya gitu, kita paling gampang ya gitu, masuk angin, kayaknya kurang istirahat, coba dikerok gitu ya gitu kan, dikerokin, habis itu keringet dingin gitu kan, habis itu lemas baru, ini kenapa, baru dibawa sudah terlambat gitu ya, nyampe rumah sakit sudah nggak ada gitu ya. Dan tidak jarang pasien usus buntu juga sama. Karena organ dalam perut kita itu persarafan awal yang melapisinya sama, sehingga gejala awalnya kayak sakit mah. Jadi nggak nyaman perut gitu ya, kadang-kadang kok enek ya gitu ya, udah coba minum manis nggak enak juga, anget nggak enak juga gitu ya, terus sakit ulu hati gitu, sangkanya cuma mah aja semua penyakit gitu kan. Nah begitu makin nyeri, baru lokasi nyerinya jelas, sakitnya kok di perut kiri kanan bawah ya gitu kan, baru datang. Begitu kita periksa, wah ini kemungkinan udah pecah nih gitu ya, di USG udah ada cairan, langsung dokter baru 1 hari kok gitu loh ya, padahal tidak mungkin prosesnya 1 hari, tapi ya karena gejalanya banyak penyakit yang sama sehingga nggak ngeh kita gitu loh ya. Jadi pasti kita mencari pertolongan begitu kita sudah nambruk, kata orang Sunda gitu ya, udah nggak bisa apa-apa baru iya ya benar ya sakit ya gitu. Baru tuh gitu ya, baru ke dokter. Iya betul. Jadi jangan lupa guys, kalau semuanya ada yang aneh di tubuh kita, setidaknya ke fase 1 ya dok. Nanti dari fase 1 pasti ada dokter umumnya, nanti dokter umumnya yang mengarahkan harus ke dokter spesialis apa gitu ya dok. Izin dokter lanjut. Untuk tadi kita sempat bahas usus buntu. Kalau APP ini kan bisa pecah dok. Apakah kalau seumpamanya benjolan seperti kista itu ataupun tumor yang lain bisa pecah dok? Bisa ya gitu. Jadi tidak jarang kasus-kasus kista ovarium itu pecah gitu ya, kista ruptur namanya di kita ya, kita menyebutnya ya gitu.
Bahkan ada kista yang di kulit aja, kista epidermal itu juga sama gitu, bisa pecah saking udah besar gitu ya, dia karena kegesek-gesek meradang kemudian pecah, keluar cairan nanah, darah gitu ya, berbau gitu kan, bisa banget gitu. Oke, dokter. Saya juga sangat tertarik dok, soalnya kan Dela itu basicnya bidan dok. Dulu tuh kalau seumpamanya operasi miom, objin Dela tuh biasa kalau udah parah mungkin ya dok, kayak perlengketan ke usus itu biasa kerjasamanya dengan dokter bedah. Itu bisa diceritain gak sih dok, itu kenapa? Itu karena apakah karena miomnya sudah menjalar atau membesar atau gimana tuh dok? Oh iya ya, jadi tubuh kita tuh bersahabat semua ya say, baik banget gitu loh. Jadi kalau ada satu yang sakit, itu yang lain itu akan nolongin. Nolonginnya gimana? Tidak sama dengan pada kasus usus buntu atau pada kasus batu empedu itu. Kalau mengalami peradangan, ada satu sumber infeksi di dalam, itu mereka akan gotong royong untuk mencegah infeksi ini meluas. Jadi mereka langsung datang nih usus-usus sekitar nempel di situ gitu ya, untuk mensupport supaya proses infeksi ini bisa ditahan gitu kan. Nah, proses ini dia menahan itu menempel dengan infeksinya dan lain-lain, pasti dia juga akan terpapar sama infeksinya. Jadi dia akan melengket. Sama dengan tumor, miom. Miom itu dianggap kan sebagai benda asing oleh tubuh kita. Nah, tipe miom kan juga macam-macam. Ada yang endometriosis ya, itu menimbulkan perlengketan sama jaringan sekitar. Jadi sudah pasti gitu ada kesulitan-kesulitan. Makanya kan kenapa kita tidak menunggu besar gitu ya sebaiknya, karena itu tadi gitu ya, persoalannya tidak sederhana untuk operasinya gitu, resiko cedera organ yang lainnya akan jauh lebih besar gitu ya. Makanya hati-hati banget memang kita operasi rahim, indung telur ya, yang kista yang miom besar itu sudah lengket, itu ya itu kita harus mencegah bagaimana supaya jaringan sekitarnya juga baik gitu. Nah, kalau untuk wilayah yang udah berbicara usus-usus ya harus ke dokter bedah memang ya gitu. Seringnya kayak gitu. Oh ini kalau hubungi dokter bedah ini terjadi betul. Dan itu harus cito gitu dok. Iya betul ya. Saya yang baiknya sih kan sebetulnya bisa diprediksi ya sama dokter objinnya gitu. Jadi lebih baik dari awal join operasi gitu ya supaya kita persiapannya sama gitu ya. Sebenarnya USG abdomen sama yang kandungan kan beda ya dok. Betul. Jadi memang baiknya 2 kali ya. Iya betul. Oke dok, izinkan untuk semua kayak benjolan-benjolan di penyakit bedah itu harus ujung-ujung biopsi. Mungkin warga Rumah Sakit Humana Prima ini penasaran itu tercover BPJS nggak dok? Gitu. Apakah dokter selama ini mendapatkan, kan maksudnya mungkin memang dokter kurang paham nih ini tercover BPJS atau enggak, tapi kebanyakan di kasus dokter itu tercover nggak sih dok kalau biopsi dok? Tercover banget. Kalau saya sih paham sekali ya BPJS. Paham sekali. Gitu karena memang rumah sakit tempat saya bekerja rata-rata BPJS, jadi saya harus memahami karena informasi kenapa sih dok kok susah, kenapa sih kok gini, sebetulnya karena informasi aja ya yang kurang ya. Kalau prosedurnya semuanya simple gitu, kayak kita di sini kita sekarang periksa mau langsung siap untuk operasi juga bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu lama-lama. Yang sulit kan membuat keputusannya. Betul, gitu dokter. ya. Dan itu tercover semua, tidak usah cemas gitu ya. Ada penambahan biaya dan lain-lain nggak ada. Oke siap. Gitu ya warga Rumah Sakit Humana Prima. Jadi ini sangat informatif beliau. Beliau bukan hanya dokter spesialis bedah, tapi beliau tahu seluk beluk BPJS. Jadi tenang aja, tercover sayang. Lanjut dokter, izin dok. Ketika kita sudah operasi benjolan dok, apakah ada kemungkinan untuk tumbuh kembali dok? Yes, betul. Ini sama pertanyaannya pasti selalu muncul gitu ya. Iya, ada sekali kemungkinan untuk itu ya. Kapannya kita tidak pernah tahu gitu. Ada yang orang cuma dulu waktu remaja dok, umur 14-16 tahun kali ya, saya dioperasi, habis itu pleng gitu ya, tau-tau umur 50 ada nih benjolan lagi ya timbul. Nah, apakah itu kita bisa bilang, oh kok jadi lagi ya, enggak ya gitu ya. Tapi kita secara genetiknya dianggapnya sudah punya paparnya.
Nah itu yang kita tidak bisa prediksi ya sampai saat ini. Ada juga yang memang pengaruh hormonnya besar sekali gitu ya. Jadi faktor resiko misalnya pada payudara nih, kita wanita kemudian tidak menikah, kemudian menikah tapi nggak punya anak gitu ya. Kemudian menstruasinya awal dini, jadi umur 9 tahun udah mens. Nah itu disebut kita terpapar hormon estrogennya, usianya makin panjang waktunya gitu loh ya. Jadi dianggapnya kalau kita menikah terus hamil dan melahirkan tambah lagi menyusui, itu pada fase itu kadar hormon estrogennya kan paling rendah. Jadi bisa istirahat dulu nih gitu loh ya. Kalau enggak ya kita makin terus menerus kena. Makanya jadi risiko kita akan lebih meningkat gitu ya. Nah, pada yang sudah punya benjolan, kalau mau milih KB pun nggak boleh KB yang mengandung hormon. Jadi pil, suntik, implan itu nggak boleh. Berarti gitu. hormonal ya, dok? Iya, jadi pilihannya cuma pasang IUD ya gitu. Iya. Atau nggak mungkin pakai kondom ya, dok? Ya, atau bapak-bapaknya. Gitu. Ya yang siap membantu. Tapi saya tertarik banget dokter. Ternyata kita itu harus maksudnya menikah untuk menurunkan resiko ya, dok? Menikah dan hamil. Oh, menikah dan hamil. Kalau menikah saja tidak hamil juga sama gitu ya. Tapi harus menikah, Pin. Kamu harus menikah, awas nggak nikah. Takutnya resiko kan, dok? Harus hamil. Harus hamil. Harus hamil. Kirain nikah aja. Iya, makanya sekarang kan Gen Z banyak yang nggak mau punya anak ya, child free ya, gitu ya. Mungkin dipertimbangkan gitu ya untuk child free ya, gitu. Izin dokter, sebelum kita memasuki pertanyaan terakhir, itu berarti kita wejangannya harus menikah, harus hamil, harus apa lagi, dok? Hidup sehat yang Harus hidup pasti ya. sehat. Sekarang ini kan wellness lagi tren ya, say, gitu. Mangga dinikmati gitu ya. Jadi sekarang orang udah jarang ke pub gitu, orang lebih milih lapangan padel gitu ya, gitu, pilates, yoga gitu kan. Nah, silakan nge-gym, oke gitu loh ya. Mending olahraga ya, dok? Yes, betul sekali. Untuk teman-teman semua warga Humana Prima, kalian jangan milih tidak punya anak. Sarannya, betul. Karena itu akan menurunkan resiko kalian terkena benjolan di payudara. Iya, betul. Izin dok, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau seumpamanya lebih ke kista atau tumor ganas gitu ya, dok ya, itu ada masa inkubasinya nggak sih, dok, atau berapa minggu menjadi CA gitu, dok? Jadi perubahan sel untuk menjadi ganas itu nggak cepat juga ya, saya gitu ya. Jadi kita biasanya pertumbuhannya sekitar ini udah 6 bulan, awalnya sebesar kacang tanah, terus sekarang menjadi sebesar telur ayam gitu ya. Nah itu bisa masuk kategori sebagai tumor ya gitu. Tapi apakah pasti ganas belum tentu tetap ya gitu. Tapi tumor iya gitu kan. Tapi kalau cuma dok baru seminggu, baru 2 minggu terus tiba-tiba besar kayak gini, nah itu biasanya bukan. Itu lebih cenderung sih ke arah apakah infeksi gitu ya, atau ada trauma. Kadang-kadang nih pasien kita tuh nggak ngeh, say, gitu kalau dia tuh terbentur apa gitu ya, nggak ngeh karena memang begitu kejadian nggak ada apa-apa nih, cuek. Nah baru belakangan nih muncul gitu. Siap, dokter. Izin dok, ini pertanyaan penutup. Dokter, di antara sebuah pasien dokter yang dokter pernah bedah, itu kebanyakan di usia berapa, dok? Takutnya di usia-usia kita yang masih muda gitu, dok. Jangan sampai kita bilang, mumpung masih muda ya, nggak peduli lah olahraga gitu, dok. Biasa dokter dapat kasusnya tuh di usia berapa yang paling banyak? Kalau benjolan-benjolan sih di semua usia ada ya, say, gitu. Kalau benjolan secara umum gitu sih ada semua usia. Tapi kalau kita khusus bicara untuk payudara, setiap wanita yang sudah menstruasi itu punya resiko untuk ada benjolan di payudara gitu ya. Jadi saat ini sih semakin muda ya, saya gitu, yang ada benjolan di payudara 14 tahun sudah ada gitu ya. Itu yang paling sering sih dewasa muda malahan. Gitu. Daripada yang orang udah senja ya? Iya betul, dewasa muda malahan yang banyak ya saat ini. Itu kok bisa sih, dok? Gitu ya. Itu penasaran. Penyakit nggak memilih siapapun ya gitu ya. Karena anak-anak sekarang dari kecil aja kan ya kayak orang tua kita dulu makan sayur gitu kan. Sekarang kan nggak mau. Iya, pada junk food, dok. Kan junk food semua. Semua makanan-makanan yang deep fried ya, yang gitu-gitu tuh semua kan. Belum lagi sekarang
makanan siap saji tinggal dipesan di mana-mana Iya, banyak gampang banget, ya, iya, gitu. aplikasi-aplikasinya. Minuman-minuman Bener, ya kan gitu ya, Pernah ya, yang Dok? mengandung macam-macam itu juga sama. Gula itu kan nggak bagus. Iya sih, Dok. Ya itu. Berarti kita tuh kalau umpamanya berpuasa emang ada manfaatnya ya, Dok? Oh ya bagus. Kalau bisa puasa Senin Kemis aja lah, Masya nggak usah Allah. yang daud-daud ya gitu. Iya, iya, bener-bener. Tapi sekarang kan udah lagi tren juga nih intermittent fasting, Iya, iya, ya dong, gitu. Nah, iya, kalau iya. itu bisa dikerjakan sih bagus banget ya. Gitu. Selain sehat menjaga tubuh. Iya betul. Oke dokter, dokter terima kasih dokter. Tapi Sama-sama. sekarang kita boleh masuk ke sesi pertanyaan ya dok. Boleh. Oke, ini banyak banget nih fans dokter nih. Kita mulai dari sini dulu kali, dari TikTok. Dokter sayang, ada pam suka nyeri kalau mau haid, tapi nggak haid nggak terasa gitu. Oh ada yang punya pam dok. Terus dia tuh kalau seumpamanya mau haid nyeri banget dokter. Gitu dokter. Itu bagaimana menurut dokter? Kenapa kalau mau haid ibunya langsung nyeri banget gitu? Betul, karena kan tadi kita bicara dipengaruhi oleh hormonal. Oh hormonal ya dok. Iya, jadi salah satunya tandanya ya karena haid ya gitu. Siap-siap. Kita kadang-kadang kita baru ngeh Ya. ini kenapa ya payudara sakit gitu karena Iya. mens nyeri, kenapa ya sakit? Terus diraba baru tahu deh ada benjolan gitu ya. Gitu Kalau biasa-biasa aja nggak ada sakit, nggak pernah diraba tuh gitu Oh, ya, nggak siap. pernah diperiksa dengan baik. Jadi memang dipengaruhi oleh hormonalnya gitu ya, salah satu tandanya. Oke, terima kasih dokter. Izin bunda-bunda yang ada di TikTok boleh pertanyaannya diketik kembali karena tadi ada error. Jadi keluar ke close gitu. Jadi nanti boleh diketik lagi. Aku pindah ke Instagram. Izin bertanya dok, suami saya banyak benjolan-benjolan di dalam kulit tangan. Tidak ada nyeri tapi kayak nggak nyaman aja gitu Iya, dokter. betul Itu sekali. apa dokter? Ya paling sering lipom, yang banyak lipoma. begitu lipoma ya bu, gitu. Jadi memang di bawah kulit, tapi dari lemak gitu ya. Iya. Jadi mudah diraba biasanya, gitu. Senang dipencet-pencet, karena nggak sadar ya sambil itu diteken gitu. Nah itu khasnya sih biasanya lipoma. Oh lipoma ya dokter. Ada satu lagi yang dari saraf asalnya itu neurofibroma gitu ya. Nah itu juga bisa. Bentukannya hampir sama. Oke, siap dokter. Gitu ya bunda ya. Lah lanjut ya dok. Dok, kalau ada benjolan di leher segede kelereng, apa bahaya? Segede kelereng. Ya di lehernya tuh apakah di kulit, apakah di otot, ataukah di lebih dalamnya lagi. Nah itu yang harus tahu dulu. Kalau di kulit saja ya kalau bahaya sih mungkin tidak ya gitu, karena paling di kulit kelenjar keringat gitu ya, yang biasanya kelenjar rambutnya gitu kan kalau kulit. Tapi kalau lebih dalamnya bisa. Yang paling banyak sih kelenjar getah bening ya. Iya. Kelenjar getah bening saat ini Indonesia endemis TBC, jadi paling banyak sih penyebabnya karena TBC. Oh, TBC. Nah yang ekstrimnya ya nanti kalau ternyata yang kanker kelenjar getah bening. Iya, soalnya ini bisa sembuh ya dok. Iya, asal gitu, pengobatannya rutin. betul. Oke dokter. Lanjut ya dok. Iya. Dok, apakah benjolan yang sudah dioperasi bisa tumbuh lagi di tempat yang sama? Kalau benjolannya jinak sih gitu ya, itu sih bukan di tempat yang sama biasanya ya gitu. Tapi kadang-kadang kan kita sulitnya misalnya di payudara, kita nih bikin udah ambil, tapi kan kedalamannya berbeda ya. Payudara itu kan kayak gini nih, kayak gunung gitu, di dalamnya kan masih ada lagi nih. Iya. Jadi bisa mungkin lokasinya sama, tapi berasal yang dari yang lebih dalamnya lagi gitu loh kan. Kok masih tempat yang sama dok gitu, sebetulnya yang dulu sudah terangkat dengan baik, tapi kan ada lapisan yang dalamnya lagi Oh iya, gitu jadi memang ya. punya resiko. Iya betul. Siap. Lanjut, dokter Isi masih punya waktu nggak nih dok? Masih, oke. Siap dokter. Jam Ini 10 nih ada waktu. yang nanya tentang fimosis dok. Dok, anakku ISK dan fimosis, boleh Betul. disunat dengan dokter bedah anak? Apakah bisa menggunakan BPJS dok? Oke. Gitu. Nah, saat ini kebijakan BPJS kalau untuk fimosis itu kompetensinya masih oleh dokter umum. Oh, oke. Jadi tidak bisa ke dokter bedah ataupun dokter bedah anak atau bedah urologi, nggak bisa bu gitu ya. gitu ya. Jadi kompetensi dokter umum. Kecuali yang bisa ke rumah sakit itu adalah kalau ada gangguan dari satu letak dari uretranya, muara uretranya namanya hipospadia. Nah itu nanti dikerjakan di rumah sakit, itu operasi, itu nggak boleh disunat ya. Yes.
Terus kalau penisnya bengkok ya gitu namanya korde. Nah, itu bisa di rumah sakit karena berbeda nyunatnya gitu ya. Kalau yang hanya fimosis itu oleh BPJS hanya kompetensi oleh dokter umum gitu. Kalau fimosis dicampur ISK gitu dok? Ya ISK-nya kan karena kalau fimosis itu kan nempel ya, sehingga setiap dia habis kencing ada air kencing yang tersisa di dalam, sehingga timbul infeksi gitu. Jadi ISK bukan kontraindikasinya gitu ya. Dokter ada lagi yang nanya, dok izin tanya, apakah bisa pengobatan benjolan dilakukan tanpa operasi? Kalau benjolannya namanya tumor sih nggak ada ya, tapi kalau dia abses gitu lagi merah, bengkak, meradang itu bisa kita obati saja. Oke, siap dokter. Gimana warga rumah sakit Humana Prima? Apakah ada lagi? Karena ini sudah masuk di pertanyaan terakhir. Kalau semuanya tidak ada, nah dokter ini sangat sibuk. Iya, jam 10 mau operasi. Oh dokter, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita tutup aja ya. Teman-teman warga rumah sakit kapanpun silakan ya. Saya pikirkan Humana juga punya ya, mau lewat websitenya, mau lewat itu ya gitu. Nanti bisa di DM atau apa ya gitu, bisa ditanya. Dokter izin jadwal praktek dokter tiap hari nggak di rumah? Tiap hari. Oh, sore. Paling weekend ya dok yang enggak ya? Iya, Sabtu siang, Minggu libur. Oke, ya. Dokter, oh iya, kita juga mau nginfoin dok sekarang kita ada pelayanan terbaru, pelayanan home care. Jadi kalau pasien-pasien dokter, kalau yang butuh di home care kita ada gitu dok. Nah, siap. Itu jadi kita memunculkan inovasi-inovasi terbaru untuk warga rumah sakit Humana Prima. Nah, jadi untuk kelengkapannya mau cek home care-nya apa aja, kalian boleh lihat di TikTok ataupun Instagram rumah sakit Humana Prima. Instagram resmi ya dan TikTok resmi. Terima kasih. Oh banyak yang gak resminya emang? Iya, takutnya dok disalahgunakan dokter. Betul. Oh iya dokter, tahu nggak banyak yang nanyain dokter di TikTok setiap saya live. Gitu, oh iya saya pernah operasi dengan dokter Liza. Iya gaul banget dokternya katanya. Gaul cantik katanya gitu dok. Aku bilang begini, dasar warga TikTok tahu aja. Gitu dokter. Karena saya berprinsip gitu ya, pasien itu datang udah dengan stres, jadi jangan ketemu saya tambah stres gitu loh ya, ketemu saya tambah seger gitu loh. Iya, pada ngasih review, di rumah sakit Humana Prima kalau kita di situ semua dari dokter spesialisnya, dokternya semua perawat pada ramah-ramah. Alhamdulillah. Jadi kita berhasil bikin warga rumah sakit Humana Prima senang ya dok. Oke, akhir kata terima kasih untuk semua kalian. Terima kasih untuk dokter kesayangan. Jangan kapok dok main di sini dokter. Siap. Nanti kalau seumpamanya warga mau diundang dokternya lagi, kasih dokternya nggak sibuk pasti datang ya dok. Iya, siap. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian gabung lagi pada saat podcast kesehatan rumah sakit Humana Prima yang akan datang. Assalamualaikum.